Perkenalkan, nama saya Lis Anggreni. Saya dari Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Duijendra. Di sini saya mau menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana memaknai kebangkitan nasional dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi kita tercinta ini. Seperti yang kita semua tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat berat bagi kita semua. Tidak hanya Indonesia, namun seluruh belahan dunia sedang terpuruk dikarenakan pandemi ini. COVID-19, virus yang mematikan ini dalam sekejap telah mengubah segalanya. Roda dunia seakan-akan terhenti. Akses dan ruang publik ditutup. Kita para manusia seolah bertukar posisi dengan burung yang selama ini kita penjarakan dalam sangkar. Rumah menjadi satu-satunya tempat berlindung jika masih ingin menikmati hidup di kemudian hari. Satu persatu segala aspek penunjang kehidupan kita mulai terkena dampaknya. Roda perekonomian perlahan luluh lantak. Banyak perusahaan mulai gulung tikar karena tidak bisa beroperasi lagi. Masih syukur jika hanya dirumahkan atau tetap bisa bekerja dari rumah atau work from home selama pandemi ini. Sayangnya hanya segelintir orang yang bisa menikmati kebijakan tersebut. Sebagian besar harus berlapang dada saat menerima putusan jika mereka di PHK, karena banyak yang tidak bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi susah. Sementara bantuan dari pemerintah minim, bahkan ada yang tidak tepat sasaran. Akhirnya mau tidak mau, untuk memenuhi urusan perut, masyarakat pun harus mencari alternatif lain untuk memperoleh penghasilan meskipun sudah dihimbau untuk stay at home atau tetap di rumah. Tidak hanya pada roda perekonomian, pandemi ini juga memberikan dampak yang begitu besar di dunia pendidikan. Sistem pendidikan kita yang rata-rata masih dilakukan secara konvensional mengalami perombakan yang besar-besaran. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka digantikan dengan pembelajaran daring atau online. Hal ini dilakukan agar siswa tetap aman dari ancaman penyebaran COVID-19. Perubahan ini pun menjadi kontroversi, baik dari guru, siswa, maupun orang tua. Sisi positifnya adalah kini para guru atau dosen mulai membiasakan diri atau beradaptasi dalam ragam model pembelajaran daring atau online. Tak seperti dulu, kini mereka disibukkan dengan menyiapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan atraktif di berbagai platform seperti Google Classroom, Socrative, Google Meet, dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak permasalahan yang muncul, mulai dari koneksi internet, keterbatasan fasilitas, dan kesiapan siswa. Banyak siswa yang belum terbiasa dengan pelaksanaan pembelajaran daring ini. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengeluh karena tidak begitu memahami materi yang diajarkan lewat online. Belum lagi keluhan dari siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jangankan untuk membeli paket, untuk makan saja mereka kesulitan. Keluhan juga datang dari para orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta, yang mana mereka merasa keberatan harus tetap membayar SPP, sementara kondisi perekonomian sedang terpuruk. Tak akan ada habisnya jika membahas terus permasalahan-permasalahan ini, dan kita perdebatkan. Tak usah saling menyalahkan di masa-masa sulit ini. Pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi pandemi yang bisa saja merenggut hidup kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, mulai dari membatasi kegiatan di luar rumah atau social distancing. Jika memang tidak urgent, tidak usah keluar rumah. Memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah dan memasuki area publik, dan melakukan penyemprotan secara berkala di lingkungan rumah. Dan yang pastinya, jangan lupa untuk terus berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali seperti normal, seperti sedia kala. Sekian dari saya, terima kasih.